Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perkembangan ejaan di Indonesia. Presentasi ini dipandu oleh dosen kami yang terhormat, Bapak Albert Hadi Ningrat, SPD, MPD. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai 4 tahap utama dalam perkembangan ejaan di Indonesia. Setiap tahap memiliki peranan penting dalam pembentukan sistem ejaan yang kita gunakan saat ini. Tahap pertama adalah ejaan Van Ophuijsen yang diperkenalkan pada tahun 1901. Tahap kedua adalah ejaan Soewandi yang muncul pada tahun 1947. Selanjutnya, kita memiliki ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 dan yang terakhir adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEB pada tahun 2015. Baik, untuk penjelasan tahap pertama akan dijelaskan oleh saudara kami Arif Ihsan Sauki mengenai apa itu ejaan Van Ophuijsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ihsan Sauki dari kelompok 1 kelas A. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen adalah sistem ejaan pertama yang digunakan untuk bahasa Melayu dengan huruf Latin. Sistem ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1901 oleh Charles Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ada juga beberapa ciri-ciri dari ejaan Van Ophuijsen yang bisa kita ketemui dan kita ketahui. Yang pertama, huruf OE digunakan untuk bunyi U. Contohnya, Goeroy untuk guru, jadi dibaca guru. Yang kedua, huruf DJ digunakan untuk bunyi J. Contoh, jadi untuk jadi. Yang ketiga, huruf J digunakan untuk bunyi Y. Contohnya, saja dibaca dengan saya. Pada ejaan ini tidak ada pemisah antara kata depan dengan kata yang diikutinya. Contohnya, di rumah dengan di spasi rumah, jadi tidak menggunakan spasi. Ejaan ini memiliki kelebihan yang tentunya membantu masyarakat untuk mengenal huruf Latin. Namun ada kekurangan, yaitu rumit karena banyak dipengaruhi oleh fonetik Belanda. Saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai ejaan Van Ophuijsen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saudara Arif adalah ejaan Van Ophuijsen merupakan sistem ejaan pertama yang menggunakan huruf Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Selanjutnya, penjelasan tahap kedua akan dijelaskan oleh saudara kami Muhammad Danke Nugraha mengenai pengertian ejaan Soewandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danke Nugraha. Saya akan menjelaskan ejaan Soewandi tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah merasa perlu menyederhanakan sistem ejaan yang sebelumnya digunakan. Pada 19 Maret 1947, ejaan Republik yang juga dikenal sebagai ejaan Soewandi resmi diberlakukan. Nama ejaan ini diambil dari Menteri Pengajaran Republik saat itu, Soewandi. Tujuan utama dari ejaan ini adalah menyederhanakan ejaan Van Ophuijsen dan menyesuaikannya dengan lidah masyarakat Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri ejaan Soewandi. Yang pertama, huruf OE digantikan oleh huruf U. Contohnya yaitu guru. Yang kedua, huruf DJ digantikan oleh huruf J. Contohnya jalan. 3. Huruf J untuk bunyi Y diganti oleh huruf Y. Contohnya saya. 4. Pemisah antara kata depan dan kata yang mengikutinya. Contohnya ialah di rumah, bukan di rumah. 5. Awalan di untuk kata kerja dipisahkan dari kata dasar. Contohnya yaitu diambil.
Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah lebih sederhana dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Yang kedua, kekurangannya ialah masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Ada contoh kalimat dari Ejaan Suwandi, yaitu anak-anak belajar di sekolah setiap hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan Saudara Dangke mengenai ejaan Soewandi adalah ejaan yang lebih sederhana dan nasionalis. Selanjutnya, penjelasan tahap ketiga yang akan dijelaskan oleh saudara kami Azhari Simanung Khalid mengenai pengertian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Simanung Khalid. Saya akan menjelaskan ejaan yang disempurnakan. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata tulis bahasa Indonesia. Latar belakang, EYD diterapkan untuk menuntaskan ejaan bahasa Indonesia agar lebih konsisten dan selaras dengan kebutuhan modern. Penyempurnaan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ciri-ciri EYD: huruf SJ digantikan oleh huruf SY. Contoh, sejarat menjadi syarat. Penulisan gabungan kata lebih konsisten. Contoh, antisosial. Penggunaan tanda baca lebih terstruktur seperti titik dua dan tanda. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan lebih fleksibel dan mudah dipahami masyarakat luas. Kekurangan masih membutuhkan revisi untuk mengikuti perkembangan bahasa. Contoh kalimat, Indonesia adalah bahasa yang besar, kaya akan budaya dan bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan Saudara Azhari adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD memiliki tujuan, yakni bertujuan memodernisasi bahasa Indonesia agar lebih konsisten. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEB yang akan dijelaskan oleh saudara kami Agung Haryanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Haryanta. Di sini saya menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2015. EYD diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI bertujuan menyempurnakan sistem ejaan yang telah ada agar lebih rinci dan mengikuti perkembangan zaman. Latar belakang perubahan ini dilakukan karena bahasa Indonesia terus berkembang, termasuk banyaknya serapan dari bahasa asing yang membutuhkan panduan baru. Ciri-ciri PUEBI yaitu penyesuaian ejaan kata serapan dari bahasa asing, penggunaan huruf kapital dalam konteks tertentu. Contoh, Presiden Joko Widodo, bukan presiden. Contoh kedua, aturan pemenggalan kata yang lebih terperinci, penambahan aturan baru dalam penggunaan tanda baca, seperti elipsis dan tanda pisah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, meningkatkan kejelasan dan konsistensi bahasa. Kekurangan, membutuhkan sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami perubahan. Contoh kalimat. Dalam rapat itu, mereka membahas isu tentang keberlanjutan proyek. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan Saudara Agung adalah
Ejaan ini merupakan penyempurnaan dari EYD untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa modern. Yang membedakannya dengan EYD adalah aturan yang lebih rinci untuk penulisan huruf kapital, pemenggalan kata, dan kata serapan, serta penyesuaian baru pada penggunaan tanda baca seperti elipsis dan tanda pisah. Perkembangan ejaan di Indonesia mencerminkan semangat bangsa untuk menyempurnakan bahasa sebagai alat komunikasi. Setiap ejaan, mulai dari Van Ophuijsen hingga Puebi, memiliki keunggulan masing-masing sesuai konteks zamannya. Dengan Puebi, bahasa Indonesia menjadi lebih modern, fleksibel, dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Dengan memahami dan menggunakan pedoman ejaan yang tepat, kita turut menjaga kelestarian dan kekayaannya. Kami berharap setelah menyaksikan presentasi dari kami ini, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan ejaan di Indonesia dan pentingnya ejaan yang tepat dalam komunikasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.